Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan mata kuliah sistem tersebar, di mana topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah remote procedure calls, di mana ada beberapa sub materi atau sub pokok bahasan yang kita akan bahas di sini, yaitu pertama adalah yang disebut dengan socket communication. Ya, saya ulang. Ya, jadi yang kita akan bahas pertama-tama adalah socket communication. Kemudian yang kedua adalah remote invocation. Itulah dua pokok bahasan yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini, di dalam pertemuan yang keempat, ya, pertemuan keempat di sini, karena indeksnya kita mulai dari pertemuan 00. Maka di pertemuan 03, dalam indeks 03 ini adalah pertemuan yang keempat dengan topik pembahasan adalah remote procedure calls. Ya, kita akan mulai dari pembahasan socket communication. Ya, di mana di sini kita akan fokus pada socket, di mana socket ini menyediakan jembatan komunikasi antara proses, di mana komunikasi antara proses itu mengirimkan pesan antar soket pada satu proses menuju sebuah soket pada proses yang lain. Di sini bisa menggunakan TCP dan juga bisa menggunakan UDP. Ya. Kita bisa bedakan kedua ini dalam arti bahwa TCP itu adalah berorientasi koneksi, sementara UDP itu berorientasi tidak menggunakan koneksi, ya, atau disebut dengan connectionless oriented. Kemudian soket melakukan binding ke sebuah port tertentu. Ya, di sini soket didefinisikan sebagai suatu endpoint for communication, di mana itu merupakan sebuah programming interface ke operating system yang memungkinkan proses untuk saling berkomunikasi ke proses yang lain. Eksekusi TCP dan UDP berlangsung di level kernel. Ya, mungkin bisa pahami apa yang dimaksud dengan level kernel. Level paling mendasar dari bangunan komputer. Ya. Soket bertindak sebagai jembatan ke user space, dan soket merupakan gabungan IP address dan port. Dicontohkan di sini bahwa soket 161.25.198.216.25
menunjukkan bahwa port 1625 pada host 161.25.198, ya. Jadi penulisan 161.25.19.8.2165 menunjukkan bahwa port 1625 pada host 161.25.198. Dan komunikasi itu terdiri dari pasangan soket. Bagaimana bentuk komunikasi antara soket? Jadi kita lihat gambarannya seperti ini. Ya, di mana ada di sini digambarkan satu client proses di mana terdiri dari socket layer sebagai apa itu namanya header, ya, socket layer headernya. Kemudian protokol layer misalnya TCP, IP sebagai datanya atau atributnya, dan device layer misalnya Ethernet sebagai service, ya. Kemudian ada server proses, di mana di sini headernya adalah socket layer. Kemudian di atributnya adalah atribut protokol layer, dan di functionnya, di metodenya adalah device layer. Di sini terjadi komunikasi antara server proses dengan client proses. Dicontohkan contoh standar port untuk misalnya telnet itu menggunakan port 23, TV menggunakan port 21, HTTP menggunakan port 80. Ilustrasi soket itu diperlihatkan pada skema seperti diperlihatkan di sini, bahwa di sini ada proses di mana antara proses dengan TCP itu dihubungkan oleh soket, ya. Jadi antara proses dan TCP-nya sebagai buffer itu dihubungkan dengan soket, ya. Di mana proses itu dikendalikan oleh programmer, ya, dalam bentuk software yang dibuat misalnya, atau mengacu kepada software yang dibuat, dan TCP with buffer itu dikendalikan oleh operating system. Kemudian oleh jaringan internet itu terhubung ke sebuah klien atau server yang lain. Juga di mana di sini terdiri daripada proses dengan TCP with buffer and variable, ya. Kalau kita pakai TCP, ya, ini hanya ilustrasinya saja, di mana di sini digambarkan bahwa terjadi komunikasi antara satu server dengan server yang lain, atau antara satu klien dengan server, atau antara satu server dengan klien, atau antara klien dengan klien. Nah, itu yang terjadi pada internet.
apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh soket, operasi-operasi apa saja yang dikerjakan oleh soket. Pertama adalah koneksi ke mesin remote, kemudian mengirim data, kemudian menerima data, kemudian menutup koneksi, kemudian pintu open. Ya, jadi menyambungkan, mengikat, menghubungkan, mencocokkan dengan sebuah port. Kemudian selain dia dapat melakukan operasi-operasi tersebut, di tiap mesin yang saling berinteraksi itu tentu saja harus terpasang soket. Apa masalah yang terjadi pada soket? Ya tadi gambarannya tadi dia bisa mengkomunikasikan, ya membangun komunikasi antara sistem sebagaimana yang sudah dijelaskan. Problemnya adalah informasi pada program itu berupa struktur data. Ya. Jadi struktur data ini seringkali menjadi problem yang cukup mengganggu kinerja daripada sebuah sistem, dan apalagi itu sistem yang melibatkan jaringan. Ya. Jadi di sini terjadi beberapa hal, misalnya katakanlah pada struktur data terjadi data yang tidak tidak relevan. Artinya di sini bahwa kadang-kadang ketika kita mendeklarasi sebuah variabel, kita tidak mendeklarasinya dengan ukuran yang sesuai. Ya, gambarannya misalnya ketika kita ingin memproses data yang jumlahnya sangat besar, skalanya sangat besar, tetapi kemudian di dalam deklarasinya kita menentukan ukuran yang kecil. Artinya bahwa ruang itu cepat penuh, cepat tumpah, ya cepat tumpah, dan bahkan bisa menimbulkan problem di jaringan, yaitu problem hang, ya tidak berjalan karena ruang yang penuh. Ya, saya kira kita sudah singgung mungkin di pertemuan yang lalu tentang antrean, ya antrean pengaruh yang mempengaruhi kemacetan, ya itu juga bisa berpengaruh di sana. Ya itu akan tergantung juga kepada program. Kemudian informasi pada message. Ya, jadi di sini informasi pada message ini karena data itu dikonversi, ya data itu dikonversi ke bentuk-bentuk yang mudah diterima oleh penerima, oleh seberang. Maka dia dirubah dulu ke dalam urutan bait-bait, yaitu kemudian kita menyebutnya sebagai nanti akan dibahas pada bagian-bagian akhir dari pembahasan ini, ya ada istilahnya tertentu di mana ketika satu eh, klien misalnya satu mendefinisikan tipe data yang berbeda, tipe data tertentu atau format tertentu dari file atau data, kemudian dia harus ditransmisikan dengan cara mengubahnya menjadi byte-byte. Ya. Setelah diubah menjadi byte, kemudian di sana di penerima akan ditransformasikan lagi ke tipe yang dimiliki oleh penerima.
Ya, jadi harus ada penyesuaian ke format data yang bisa diterima oleh penerima. Ya, ya nanti apa ini kita lihat ya. Kemudian apa ini eh, sebentar, mana ini tadi? Oh, hilang. Ya, kenapa ini sih? Kita lanjut. Ya, jadi dalam bentuk byte ya, informasi pada message ini akan menjadi problem ya karena proses dikonversi itu tadi. Ya. Jadi di sini data harus dikonversi, ya harus dikonversi sebelum dan sesudah pengiriman. Ya, dikonversi sebelum dan sesudah pengiriman agar bisa diproses oleh kedua belah pihak. Ya. Kemudian ya, jadi itu kemudian ya diproses dikonversi ya kemudian itu ya itu istilahnya disebut dengan nanti akan dibahas itu namanya marshalling ya marshalling dan unmarshalling. Ya. Masalahnya adalah representasi pada sistem bisa berbeda-beda. Ya, itu saya kira sudah dijelaskan. Kemudian komunikasi soket. Ya, komunikasi soket saya kira kalau sudah belajar jaringan sudah hampir tidak ada persoalan lagi di mana kita komunikasi ditandai dengan nomor host ya, ya bagaimana alamat, kemudian ditentukan jenis soketnya. Ya, kita tentukan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya di sini komunikasi soket antara host X dengan web server. Ya, di mana host dengan kode 146.86.5.20 di soketnya 1625. Itu berkomunikasi dengan web server. Berkomunikasi dengan web server dengan kode servernya adalah 161.25.19.8 di soket 80. Jadi penulisan 161.25.19.8 garing 80 menunjukkan bahwa itu alamat soket. Ya. Bagaimana detailnya? Detail komunikasi soketnya ya seperti ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan TCP, ya TCP kita bisa lihat dia ada di sini di jalur ini, ya di mana di sini komputer A kita pandang sebagai klien. Kita menggunakan TCP, ya misalnya ada pesan yang disampaikan lewat port, ya port A, B, C, ya kemudian dengan IP address-nya yang sudah ditentukan, ya lewat TCP dengan metode TCP. Ya ini akan menentukan bahwa apakah dia berbasis koneksi atau tidak berbasis koneksi. Karena perbedaan utama antara TCP dengan UDP itu adalah TCP berbasis koneksi, sementara UDP itu tidak berbasis koneksi. Ya, itu bedanya. Ya. Maka ya terjadilah komunikasi antara ini
server juga yang menggunakan TCP. Ya, kalau dia menggunakan UDP, maka tentu di sini juga menggunakan UDP. Ya, itu adalah detail komunikasi soket. Kita lanjut ke remote procedure call. Ya, jadi tadi sebagaimana dikatakan di bagian awal bahwa fokus kita itu adalah pada soket dan remote invocation. Ya, socket communication dan remote invocation. Dan salah satu daripada jenis remote invocation adalah remote procedure calls. Ya. Maka yang kita bahas di sini adalah remote procedure calls, bukan remote method invocation. Ya, karena remote method invocation itu digunakan oleh platform Java. Ya, digunakan oleh platform Java. Ya, selanjutnya adalah ya, bagaimanakah pendekatan daripada remote procedure call? Remote procedure call memungkinkan sender berkomunikasi dengan receiver menggunakan suatu panggilan prosedur sederhana. Pendekatan dasarnya adalah seperti diperlihatkan di sini. Jadi perlu ya di sini ada pesan ya. Pesan yang dikirimkan oleh klien kepada server. Ya, ada pesan yang dikirimkan. Pesan itu kita sebut sebagai request ya. Di mana ya, di mana secara teknik kode ya, teknik pengkodean itu sebenarnya kita bisa mereview kembali mata kuliah atau pelajaran tentang pemrograman ya, apakah itu C++ programming ya atau Java programming, tentang bagaimana cara mengirimkan pesan ya, bagaimana cara mengirimkan pesan yaitu lewat sebuah function, method ya, method atau service atau behavior ya. Perhatikan bahwa klien memanggil ya, klien memanggil bagaimanakah bayangan ya, bagaimanakah mahasiswa membayangkan bagaimana kita memanggil sebuah fungsi. Perhatikan fungsi yang namanya adalah apa ini? Namanya add ya, namanya add ya, namanya add, buka kurung a, b ya, namanya add buka kurung a, b. Ini kita request, kita lakukan permintaan, jadi pesan dikirim kepada server ya. Permintaan apa yang dimintakan di sini adalah operation function. Bagaimanakah bentuk operation functionnya? Ya, di sini add itu dideklarasi dengan dua parameter passing, yaitu x dan y. Ya, di mana unjuk kerja daripada operasi itu adalah return x plus y, artinya unjuk kerjanya menjumlah ya, menjumlah. Jadi pada saat di sini mengirim nilai, jadi di sini mengirim nilai kepada server, kemudian server malah mengerjakan nilai-nilai dikirim itu dengan cara menjumlahkannya. Ya, setelah dijumlahkan, lalu kemudian dikembalikan kepada klien. Ya,
dikembalikan, direspons. Ya, jadi seperti itu pendekatan dasar daripada remote procedure calls. Ya, remote procedure call membuat abstraksi pemanggilan prosedur antara proses dalam sistem jaringan. Jadi sekarang dari gambaran tadi sebenarnya sudah jelas. Kemudian di sana ada stop, ya, yaitu client side proxy untuk prosedur aktual pada server. Kemudian ada client side stop, mengalokasikan server dan mengirimkan marshal parameter. Ya, jadi tadi itu marshal itu tadi ya yang belum didefinisikan sesungguhnya di sini. Jadi marshalling, ya, marshalling itu adalah mengkonversi format data, ya, mengkonversi format data ke dalam bit-bit. Kemudian di sana ada unmarshalling. Ya, di ujung sana ada unmarshalling, artinya mengembalikan bit-bit itu ke dalam format yang dimiliki oleh di sana, di seberang sana. Ya, seperti itu. Kemudian ada server side stop, yaitu menerima message, membuka parameter massal dan menjalankan prosedur pada server. Ya. Bagaimana mekanisme remote procedure calls? Jadi pertama-tama server menunggu klien. Ya, server menunggu pesan yang akan dikirimkan oleh klien. Lalu klien mengirim pesan berisi parameter dan prosedur yang akan dipanggil. Kemudian server membaca parameter dan menjalankan prosedur yang dipanggil. Lalu server mengirim hasilnya ke klien. Ya, ya, kirim hasilnya ke klien dan klien menerima itu sebagai informasi yang sudah diproses oleh server. Jadi kira gambaran tadi juga sudah cukup jelas, sama ya, sama gambarannya, cuma ini dalam bentuk skema yang berbeda ya, tapi runutnya sama ya, runutannya sama. Kemudian client stop. Apa saja komponen daripada client stop? Pertama, dipanggil oleh kode pengguna sebagai suatu prosedur lokal. Kemudian dia membungkus, mengkapsulasi, ya, membungkus, mempaketkan, ya, membungkus atau mempaketkan, atau disebut juga sebagai serialize, ya, serialize atau marshal, ya. Jadi membungkus parameter-parameter ke dalam paket request. Ya, misalnya dicontohkan di sini adalah request PKT atau request paket. Kemudian jalankan suatu rutin transfer sisi klien. Misalnya maker RPC seperti request paket dan reply paket. Ya. Ini komponennya, ya, komponennya yang tadi menjalankan sebagaimana prosedur jalur skematik yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian buka bungkusan, ya, buka bungkusan. Membuka bungkusan itu juga disebut dalam bentuk deserialize. Jadi kita bisa menyebutkan dengan istilah deserialize. Jadi kalau serialize adalah proses membungkusnya, maka deserialize itu adalah proses membongkar,
membuka bingkisan, membuka bungkusan, atau disebut juga sebagai unmarshalling, unmarshal, ya. Seperti read by paket ke dalam parameter output, kemudian kembali ke kode pengguna. Itu adalah client stub. Lalu apa yang ada di di server stub? Ya, di server stub ada dipanggil setelah suatu rutin transport sisi server, misalnya get request dikembalikan. Kemudian di sini ada unmarshal arguments, the multiplexes of code, dan memanggil kode server lokal. Ya, jadi ini komponen yang ada di server stub. Kemudian marshal argument, panggil rutin transfer sisi server, misalnya send response, ya, dan kembalikan ke loop server. Jadi itu komponen-komponen yang ada. Misalnya di sini ada loop utama server dengan while, ya, while 1 itu artinya selama ada permintaan maka get request, ya, dengan pointer p, kemudian execute request, ya, dengan variabel p, ya. Bagaimana mekanisme interprocess communication? Mekanisme interprocess communication antara dua dua terminal, ya. Di sini ada aplikasi, ya, yang disebut di sini proxy, ya, aplikasi. Kemudian ada komponen instan, ya, komponen instan di stub, ya, komponen instan di stub, di mana instan ini adalah membentuk objek, ya, membangun objek dari dari parameter-parameter yang dikirimkan oleh katakanlah server klien misalnya, ya. Sebelum mekanisme IPC digunakan, data harus dipaket ke dalam format transmisi. Ya, ini tadi saya bilang bahwa langkah ini dinamakan marshalling, ya, dipaket ke dalam format transmisi, yaitu ke dalam bentuk bit-bit. Kemudian proxy bertanggung jawab untuk marshalling data, kemudian mengirimkan data dan meminta instans dari komponen remote, ya, instans dari komponen remote, ya, instansiasi, membangkitkan, membangun, mengkonstruksi objek, ya. Kemudian stub menerima request, kemudian terjadi unmarshal data dan memanggil metode yang diminta, kemudian proses mengembalikan nilai yang diinginkan, ya. Jadi ya itu tadi, ya. Saya kira diulang lagi. Kemudian, ya, ini dalam istilah di mana marshalling adalah proses konversi data menjadi bentuk yang cocok atau tepat untuk transmisi pesan antar host. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah bentuk bit-bit, ya, sehingga dia menjadi problem, ya, di sisi programmer, ya. Di sisi pesan, ya tadi, ya, sisi programmer itu problemnya host, sementara di sisi pesan ini adalah
bagaimana ini dirubah marshalling dan unmarshalling. Jadi kalau marshalling itu adalah konversi, merubah data ke dalam bit-bit, ya, kemudian unmarshalling merubah bit-bit ke dalam bentuk format data yang dipahami, tapi di seberang sudah bentuk lain, bukan lagi seperti bentuk awal. Ya, kecuali kalau bentuk awalnya sama, platformnya sama, format datanya dengan yang di seberang format datanya sama, maka dia akan kembalikan ke bentuk yang sama. Tetapi kalau berbeda, maka unmarshalling itu mengubah bit-bit ke dalam format yang ada di seberang, yang bisa dibaca oleh seberang. Pendekatan yang umum digunakan seperti Corba dan RMI, ya, dikatakan tadi sebagai Java, ya. RMI ini dioperasikan pada Java, didefinisikan oleh platform Java. Kemudian Java Serialization, kemudian XML, XML, RPC, dan Web Service, ya. Tipe daripada RPC, ada dua tipe RPC, yaitu Synchronous RPC dan Asynchronous RPC, ya. Atau disebut juga di sini, ya, dalam bentuk yang lain disebut dengan River RPC, atau disebut sebagai sinkron tertunda, ya, sinkron tertunda, ya. Ini adalah skema gambaran daripada RPC sinkron seperti yang kita lihat di sebelah kiri, ya, dan yang di sebelah kanan itu adalah RPC tak sinkron, ya. Di mana suatu RPC dengan request reply sempurna memblokir klien sampai server mengembalikan. Ya, dan di sini adalah blocking, membuang sumber daya di klien. Kemudian RPC asinkron digunakan jika klien tidak memerlukan hasil dari server. Di sini server dengan segera mengirimkan ACK balik ke klien, dan klien melanjutkan eksekusi setelah ACK dari server. Kemudian seperti apa yang dimaksud dengan server tertunda, sinkron tertunda? Jadi RPC asinkron juga bermanfaat saat suatu klien ingin hasilnya, tetapi tidak mau diblokir sampai pemanggilan selesai. Ya, tidak mau diblokir, maka klien menggunakan RPC sinkron tertunda. Salah tulis, sorry ya. Tertunda atau default synchronous, di mana satu RPC request response dipecah menjadi dua RPC. Pertama, klien memicu suatu RPC asinkron pada server. Yang kedua, ketika selesai, server callback klien untuk menyampaikan hasil. Kemudian kelebihan daripada RPC, yaitu pertama adalah dia relatif mudah digunakan, di mana pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software logik, tidak perlu memikirkan low level detail seperti socket, marshalling, dan unmarshalling. Kemudian RPC relatif portable, ya, relatively portable, di mana
ini di mana di sini pengembang ya menggunakan RPC untuk lebih lebih fokus pada portnya ya, pada portnya dibanding dengan soketnya. Kemudian RPC juga ada yang disebut dengan rebus, seperti juga yang kita kenal di dalam bahasa Jawa sebagai keunggulan daripada Java language, yaitu rebus ya. Ya, di mana ya di sini sejak tahun 1980-an RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan skalabilitas, ya, fault tolerance dan reliability. Ya, jadi keandalan, toleransi kegagalan dan skalabilitas. Ya, artinya mengatur mana yang harus lebih diutamakan. Gitu. Ya. Artinya apa? Ya, skalabilitas ya. Saya kira kita sudah menyinggungnya di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, terus kalau kita berbicara tentang apa ini kelebihan, nah itu artinya kita juga mungkin ya akan ada kekurangan, ya kita bisa menyebutkan kekurangan. Jadi berbicara tentang kelebihan ya pasti juga kita akan mendapatkan sisi kekurangannya, ya. Di mana kekurangannya adalah tidak fleksibel terhadap perubahan, di mana static relationship antara klien dan server itu selalu runtime ya. Kemudian berdasarkan prosedur struktur programming, dia tidak bersifat object oriented programming, ya, tidak bersifat object oriented programming, tetapi sifatnya adalah structural programming. Ya, itu kekurangannya ya apapun namanya, apakah itu, kalau saya selalu melihat kekurangan dan kelebihan itu dari sisi efisiensi ya. Jadi seyogianya kita melihat kekurangan dan kelebihan sebuah sistem itu dari sisi efisiensi. Efisiensi itu ada tiga: efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi ruang. Jadi waktu, ruang, biaya. Jadi lihatlah, perhatikanlah sebuah sistem selama dia efisiensi ruang, efisiensi biaya, dan efisiensi waktu, pastilah lebih bagus jika tidak dipenuhi ketiga itu. Terlepas apakah dia procedural programming atau object oriented programming. Ya, dari pola pikir memang saya kira memang harus diselaraskan. Ya, saya kira itu ya pembicaraan kita tentang yang namanya apa itu RPC ya, ya. Eh, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Saya senantiasa mengingatkan untuk mengisi ya, selalu mengisi apa itu absensi ya.
dalam mengisi absensi disiakan. Ya, disiakan karena kita tidak terlibat, tidak punya peran di dalam rekapitulasi absensi. Ya, kita tidak terlibat dalam rekapitulasi absensi, sehingga yang menentukan kehadiran mahasiswa itu ada di siakan. Kehadiran mengisi daftar hadir di siakan. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Ya, saya kira kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.